Ya, Amit Mas. hari ini tidak Sorry. punya kameramen ya. Jadi mandiri karena kameramen kita yang biasa kita ikut lagi bekerja gitu. Lagi kerjain kita Akhirnya- dapat kerja. Iya, akhirnya tidak pengangguran ya. Tidak pengangguran lagi. Oke, kembali lagi dengan game week ke-8 ya. Week 8 IPL, Week terseru. week terseru, jelas banget. Karena omongan kita minggu lalu real. Kejadian dan terbukti. Jangankan omongan minggu lalu, baru kemarin kita prediksi udah menang. Iya kan, aku kan sebelumnya. bilang United menang. Hari kan? itu juga kan. Iya. Iya. Aku kan bilang United menang. Udah, kita pembukaan dulu. Kembali lagi dengan obral ya. Anjir kembali lagi terus. Kita nggak kembali lagi, datang lagi ya. Datang lagi. Oke, kita akan membahas game pertama dulu. Gimana Dan? Week ke-8 menurutmu? Coba kesan-kesan dikit sebelum kita masukkan semua gamenya. Week ke-8 seru. Serunya karena udah kelihatan akhirnya tim mana yang lagi bapuk, tim mana yang sedang progresnya bagus, dan tim mana yang stay tetap kualitasnya bagus. Oke, jadi pemainnya pun juga mulai kelihatan ya. Iya, Dari betul. segi pemain ya, yang Betul. yang baru masuk di IPL ataupun yang berpindah klub yang sesama dari IPL ya. Betul. Oke, kita bahas dulu game pertama kita minggu ini. Kita disajikan oleh pembantaian seorang Chelsea ya terhadap Nottingham Forest 3-0 ya. yang pelatihnya akhirnya Dipecat. langsung sak. Get second. Dari sebelumnya Spurs ya, pelatih Spurs. Betul. Padahal- Ens Postecoglou. Iya, padahal menang ya di Spurs. Nah, Tapi keluar masuk Nottingham 8 game tanpa kemenangan. Imbang tanpa kemenangan ya, Betul, imbang tanpa tanpa- kemenangan, banyak kalah, ada imbang saja. Jadi ya terlihat poinnya sangat kopimu cuy. Sorry. enggak masalah. Terus. Jadi terlihat ya Nottingham terpongkeng padahal musim lalu Nottingham lumayan pemuncak klasemen ya. Nottingham sempet loh satu bulanan kalau nggak salah di puncak klasemen itu. Wih, berarti 4 week ya. Dia di Iya, atas 4 terus week. ya. Iya. Iyalah, padahal pemain dia yang keluar. Oh, Banyak, ada Elanga keluar masuk ke masuk ke Hmm. Spurs. Siapa lagi pemainnya? Nottingham siapa lagi sih? Nottingham itu sih setauku Elanga Elanga. sama siapa? Aduh, Awoni. Siapa ya? Siapa ya? Ya Coba itulah, lihat ya lah, itulah. nanti kita lihat. Tapi sebenarnya beberapa tim pemain utama dia nggak terlalu banyak yang keluar kan. Cuman memang pelatihnya Pemain ganti intinya ya. keluar dan pelatihnya ganti. Nah itu loh. Kenapa diganti? Padahal lumayan musim lalu. Itu Sel, karena Nottingham Forest pelatihnya gagal untuk masuk ke slot Champions League. Oh, nggak masuk ya akhirnya. Iya kan, nggak masuk dia. Gagal ngamanin slot untuk ke Champions League, akhirnya dia dipecat. Iya. Padahal jangan kan berharap seperti itu. Man United aja lo nggak dapet. Pelatihnya Nggak keluar. nggak dikeluarin. Oh, iya, WL dapat tapi Oh iya, final kan. final lah. Final. Iya. Tapi ya nggak dipecat. Nggak dipecat. Gitu. Jadi gimana menurutmu Chelsea? Gamenya? Chelsea kartu merah lagi. Langganan kartu merah Chelsea. Selalu ya. Chris Aku lihat James. ada salah satu highlight itu Chris James dikasih kertas ya. Iya, nah itu. Dari Maresca. Dikasih kertas, katanya itu suruh tackling lagi. Kalau Katanya suruh ya. bikin kesalahan lagi biar Apa ya? kartu merah. Menurutmu itu ada salah satu taktik apa dia? Kayaknya sih nggak mungkin taktik Sel. Karena Chelsea bukan Madrid ya. Yang taktiknya di kartu merah zamannya Mourinho itu kan. Bener itu. Wih. Emang disuruh kalau itu. Iya kan. Bukan nggak ini disuruh beda. ya. Ini beda. Jangankan pelatih, pemainnya aja nyuruh pemain juga untuk Iya. tackling. Untuk dapetin kartu merah supaya finalnya Tapi bisa main. memang ya kembali lagi itu part of the game ya. Tapi Chelsea Nah. sepertinya tidak ya. Apalagi ini bukan game-game penentu sebenarnya ya. Enggak game tentu tapi iya. Chelsea itu suka banget sama kartu merah. Aku juga bingung kenapa keputusan apa yang bisa mempengaruhi seorang Sedang Maresca Maresca untuk kartu merah terus setiap match. udah berapa kali? Berarti ada 4 game. Hampir 4 game itu kartu merah. Ketemu MU merah, Liverpool merah. Merah. Ini lagi. Iya, ini merah. Sebelumnya juga merah. Padahal juga dilanda lagi banyak cedera ya. Iya kan? Pemainnya Chelsea, Iya dong, Palmer cedera. Palmer sama Laim Delap. Iya. Kan ya lumayan. Kunci itu kalau Laim Nah, Delap itu. Laim Kunci Delap itu. apa lagi? Itu pemain bagus itu Laim Delap. Aku juga kaget. Laim Delap itu kalau nggak salah dari Ipswich ya. Ipswich. Ipswich. Nanti dicek lah. Ipswich ya. Bagus itu Laim Delap. Tapi ya kembali lagi menang sudah diduga sih kalau Dan Chelsea ini ngebantai. pasti bantah. Lagi memang hancur-hancurnya si Nottingham ya. Betul, Nottingham. Dapat poin Gameplaynya gratis. juga beda jauh kok Nottingham sama season lalu.
malah lebih berkembangan Bournemouth dan si Crystal Palace. Palace ya. Iya. Maksud saya juga padahal pemain inti mereka juga hilang semua loh. Bournemouth Sunderland lo backnya jelek. menang, Sel. Lawan siapa? Lawan klub ecek-ecek kok. Set. Aku lihat ini. Klub ecek. Klub Kita lihat ecek. ecek. Siap, si paling ecek-ecek. Sebentar, ini aku tengok. Nih. Wolverhampton. Ya, lawan Wolves loh. Iya enggak. Iya kan? Klub Biasa papan kalah. bawah sekarang udah turun. Sangat bawah sekali dia. Sangat Kehilangan bawah. Cunya. Kehilangan Kunya. Kunya Banyak pemain juga. Iya, Jay. Itu salah satu penting juga di dia. Iya. Ya, seperti itulah ya, kalah ya pastinya. Sunderland dibantai. Kita lihat itu karena hari pas game itu kan barengan ya. Barengan. Si Crystal Palace Bournemouth, kita memilih lihat Bournemouth dan City ya. Iya betul. Karena bagus banget. Sunderland tak terduga tapi pasti memang menang karena juga kuda hitam ya di Kuda hitam musim di ini. di IPL kita. Kuda hitam karena kemarin juga agak kesusahan seharusnya. MU menang ya. Tapi MU menang lawan Sunderland. Loh, Itu terhebat kok. Nanti aja. Chelsea 3-0 lumayan menambahkan MVP-nya? MVP dari Chelsea seorang bukan. Oh, kalau di sini James ya. Rhys James. Tapi Kan dia kartu merah. Tapi karena dia ngegolin juga kan. Rhys James ini. Oh, yang menit 8. Tapi kalau kita lihat dari gameplay ya pasti Pedro sih. Pedro sangat layak ya. Dia line up Pedro kan full game full. Neto ya juga salah satu penting ya. Neto itu pemain kunci. Pemain kunci di Portugal. Di Chelsea juga pemain kunci juga. Bagus. Salah satu banyak assist dari dia yang bagus memang. Betul. Manja ya. Progresinya sebagai winger dia akhirnya kan bukan hanya winger klasik yang masuk cut inside kayak gitu, akhirnya dia yang jadi kreatif playmaker-nya. Bantu attacking. Kedalaman squadnya Chelsea ini bagus ya. Banyak pergantiannya bagus. Kalau dibilangin Sel, kedalaman squadnya Chelsea itu standar ya. Hampir semua pemainnya itu setara Sel. Tapi setidaknya masih banyak pilihan ya. Masih banyak pilihan. Nah itu pemain kalau muda, kamu main skill bagus. Nah ini kalau Chelsea itu kan perbedaannya Chelsea sama Arsenal nih. Sesama London ini. Arsenal itu kan kedalaman squadnya bagus. Sangat bagus. Semua udah siap. Chelsea itu antara tim starting sama tim cadangan sama setara kalau dilihat. Bisa dibilang bukan utama dan kedua, tapi kedua semua ya. Iya standar lah Sel. Iya. Kita nggak bisa ngomong jelek, kita nggak bisa ngomong bagus. Iya. Soalnya kan Chelsea juga habis itu kan lain Liverpool kan. Jadi kita iya. Nanti aja kali itu. Lanjut, ada yang lain dari Chelsea tidak ada? Ada. Oh ada, Campong. Pemain akademi dari Chelsea. Dia cetak gol perdana untuk Chelsea. Campong dia dimasukin starting itu. Oh starting ya. Starting aja Campong. Oh iya, pemain muda ini. Pemain muda ini. Naik akademi. Langsung starting aja Campong. Oh boleh juga ya. Penting untuk game pertama dia juga. Betul lah, jelas ya. Di IPL itu tidak bisa disebut ketemu tim-tim yang ngecek-ngecek. Semuanya itu seimbang. Tidak yang bisa nggak bisa diduga. Betul. Kadang di atas, kadang di bawah. Ini baru tidak Liga Tani ya. Nah lanjut kita ke City. Langsung City. Crystal Palace dulu lah. Asik lah Bournemouth Crystal Palace. Kita lihat soalnya itu babak pertama. Oh iya. Crystal Palace diobok-obok babak pertama ya sama Bournemouth. Sama Semenyo lebih sama Semenyo. Orang gila itu. Oh itu bagus loh itu gameplaynya. Itu nyenengin loh. Attack sampai ke kotak penalti lawan. Udah mulai bingung kerebut. Attack lagi. Tapi kalau dilihat gitu-gitu terus bosen sih. Sebenarnya sih bosen, tapi kalau sebagai winger bagus kan untuk penyerangan dia ya. Betul. Untuk membuatkan karena temponya cepet banget cuman. Cepet banget temponya itu. Itu apa ya? Salah satu game tidak mengantuk ya. Enggak mengantuk sekian lama di IPL. Iya. Kita lihat sebelumnya adanya di Serie A. Ini di IPL ada saring menyerang 3-3 gitu ya. Bagus. Ini bener-bener ya. Kedua tim ini Bournemouth sama Crystal Palace itu nggak ada yang namanya defense. Itu nggak ada high line semua. Nggak ada parkir tanknya nggak ada. Semuanya mundur. Semuanya maju. Gila banget. Kalau dibilang telat, nggak ada telatnya. Hebat kan? Tapi berkali-kali ya kelihatan banget untuk di lininya Crystal Palace itu yang dari Richard sama Lacroix. Orang Prancis, Prancis agak susah ya. Lacroix. Itu kelihatan banget defense-nya jelek banget.
Karena dari situ 2 gol pertama dicetak. Karena gue pun berat juga ya mau nahan terus ya. Dia beberapa kali menahan bola kan. Aku lihat gol kedua dari Bournemouth itu kan operan dari Semenyo. Semenyo itu mau passing ke tengah. Nah itu dari progresi kiri posisinya Semenyo kan. Serang. Kau tahu, Maguire sih sampai di tengah CB ngehalang itu bola itu crossingannya. Oh ya? Ke deflect ke pantul keluar lagi tapi nggak ada backupan dari backnya Crystal Palace, ada Kamada dan lain itu turunnya telat sekali lagi. Oh iya, Sel. Risiko. Nah, makanya akhirnya seorang Kropi, ini aku bilang Kropi. Ini pemain muda juga ya Kropi. Pemain muda. Nah, kan. Itu akhirnya bisa leluasa banget kan. Nah, ruangnya loh, lebar banget. Lebar banget. Ya, kiper pun seberat itu pasti. Karena kedua kiper pun menurutku bagus sampai bagusnya. Iya, betul. Dua kiper ini dari Henderson dan Petrovic ya. Iya. Tapi Henderson berat sih. Digempur kayak gitu di dua bernama. Henderson. Maguire dari posisi LB jadi tapi sebenarnya nggak di LB juga. Di LB ya. itu sebenarnya dia LB posisi. LCB saya, left LCB, center kan? back. Ya kan, jadi bisa progresi juga pemainnya melebar. 3-4-3 ya. Betul. Back 3-4-3 itu sudah pasti 3 back ini harus bisa berganti-gantian. Dan itu kuat, tapi sekali lagi kalau tengahnya tidak mundur, percuma. Mau ditahan gimana pun. Kan ini kan hasilnya kita udah ngomong dari minggu-minggu sebelumnya ya Sal ya. Karena kan United harus bisa berkaca kepada Crystal Palace gimana cara defense. Nah, tapi di match ini Crystal Palace itu kayak lupa cara defense. Kelimpungan banget loh pemain tengahnya. Karena ketemu dengan pemain yang bernomor wingernya yang cepet-cepet sih. Nah, akhirnya mereka mainnya cepet apa? Man to man markingnya. Kalau nggak gitu, Kalau nggak gitu ya, kalau main area markingnya, ya bisa kecolongan terus. Semenyo kayak gitu cepetnya. Buktinya passingan dari jauh pun Semenyo dapat Mas ya. Iya. Udah Mbappe 2.0. Kayaknya kecepatannya setara Mbappe. Setara loh. Karena ya gak tahu ya kalian para fans, tapi menurutku itu bagus banget. Aku sangat menunggu match itu dan terbukti sangat gameplay yang bagus. 3-3 imbang, layak. Aku kira Crystal Palace kalah. Ini kalau aku bilangnya salah. Match paling seru di week ke ini dan sampai game di minggu ini, minggu ke-8 aja. Ya. Karena jual beli serangan terus. Sangat. Siapa sih yang nggak suka lihat gol itu? Semua suka. Semua suka lah. Ya, kita pun mau tim kita kalah apapun, tapi kalau bisa ada penyerangan, ada perlawanan, itu lebih seru. Lebih seru. Iya. Ya inilah jadi pertunjukan. Betul. Karena bola ini kan olahraga ya sebagai pertunjukan gitu loh. Betul. Di situ letak keseruannya dari menurut kita bola itu. Tapi kalau strateginya harus pakai tank lagi, mundur lagi gitu-gitu aja. Ya bukan part of the game jadinya ya kan. Mateta ngegolin juga di match ini. Hat-trick bro. Gila. Hat-trick bro, lihat. Iya. Mateta. Penalti dia ngegolin. Sudah tua. 64-69. Out 5 menit. Dia sudah tua kan Mateta ini. Aku kurang tahu dia umur berapa. Coba sih kita lihat ya. Tapi emang kalau dibilang ya Sel, emang dulu season sebelumnya Liga Inggris itu kan kekurangan banget tau. Pemain striker yang nomor 9 murni. 28 dan ya masih oke dan untuk sebagai striker. Oke. Striker loh ya. Oke. Karena memang posisi dia banget ini. Posisi dia banget. Nah kan berapa ya 5 tahun yang lalu atau enggak 3 tahun yang lalu Liga Inggris ini kekurangan banget striker yang murni. Banget. Siapa sih striker murni yang kita tahu? Zlatan. Mungkin Cavani. Kun Aguero, Harry Kane bahkan dibilang itu bukan striker murni. Iya sih. Itu false nine itu. Dia sering kali bantu defense Harry Kane. Haaland lah akhirnya keluar juga. Haaland akhirnya masuk ya kan. Itu real itu. Mulai kemunculan Haaland akhirnya kan banyak klub di Liga Inggris itu merasa bahwa kayaknya kita memang butuh nomor 9 murni deh. Karena datanglah banyak pemain. Kayak siapa Isak mulai datang. Isak musim ini nggak kelihatan banget ya sebagai striker murni. Kelihatannya di Newcastle. Kayaknya skillnya dijual terpisah. Iya. Ya kayak Mateta nih. Kita lihat aja di babak keramang nggak mundur sama sekali meskipun digempur kayak gitu. Dia stay di depan. Stay di depan. Itu ciri khasnya nomor 9 murni. Nomor 9 murni dan ya hat-trick bro. Hat-trick bro gila bro. Menunjukkan kelasnya sekali lagi. Iya. Dan itu game yang asik banget. Mungkin kalian kalau fansnya Bournemouth atau Crystal Palace tak terduga Crystal Palace bisa remontada untuk imbang ya. Iya betul. 2-0 di babak pertama itu menurutku berat. Apalagi tuan rumah posisinya dari Selhurst Park.
Dari mana? Selhurst Park kan? Selhurst Park. Selhurst Park. Crystal Palace ya sepertinya. Aduh, aku kurang tahu. Crystal Palace kok. Crystal Palace berarti. Itu Selhurst Park. ya sangat membuahkan hasil yang bagus ya. Itu loh contoh tuan rumah Yang bisa imbang. bisa menahan kemaluan. Nah, Nahan malu. ya Nahan kita malu lihat. banget. Nahan malu banget, Bro. Tuh punyanya Crystal Palace. Nah, Oke, Selhurst Park. lihatlah. Daripada merah satunya. Udah kita lihat. Gimana Kita Crystal lanjut Palace cukup. Kalian lihatin aja gamenya. Saranku ini dua tim yang juga Harus ditonton. harus ditonton. Jadi kita saranin ke kalian yang suka bola Liga Inggris, tim to watch, tim yang harus dilihat. Itu adalah Crystal Palace dan Bournemouth. Ini dua tim Serius? bagus. Terlihatlah dari table. Lihat table dia di posisi Bagus banget. Apalagi Bagus kalau banget. kalian suka sama Brentford, itu bagus banget, serius. iya Brentford. Tapi mereka itu lagi bagus-bagusnya. sama. Kemarin jadi babat MU. Iya kan? Berapa 2-1? 3-1. Iya. Aduh. Sebagus itu loh Brentford itu. Lihatlah beberapa tim ya itulah Liga Inggris itu sebagus Unpredictable. itu. Unpredictable. Nah, Liga Itu Inggris benar. itu apa ya? Kalau menurutku Liga Inggris itu liga yang akhirnya menjadi prototipe sepak bola. Bener. Makanya terbukti nomor 1 ya. Nomor 1 karena apa? Di Liga Inggris ini ada yang namanya possession ball yang sangat bagus. Dari siapa lagi? Dari Pep. Yang nggak bisa diikutin sama Pelatih hampir manapun semua klub. Bahkan pelatih manapun nggak bisa ngikutin bisa. possession ball-nya dari Pep Guardiola. Kelihatan banget Arsenal mau coba nggak bisa. Sangat kebingungan gimana harus cara defense, cara attacking ya kan. Padahal kita tahu sendiri ya bahwa possession ball itu dia memakai strategi formasi itu 3 back aslinya. 3 back akhirnya DM1 akhirnya untuk dipaksa untuk turun bantu defense supaya menjadi 4 back. Kalau misalnya nanti bantu defense. Iya, kalau 4 akhirnya turun tengahnya jadi lebih banyak. Strikernya tinggal 1 Haaland. ditinggal ya. Nah, itu nggak bisa diaplikasikan sama semua tim. Nggak bisa banget. Nggak bisa. Arsenal coba berkali-kali nggak bisa. Siapa lagi yang mau coba possession? Liverpool. Bukan. Man United zamannya Ten Hag 4-2-3-1. Nggak bisa. Apa? Nggak bisa. Nggak berhasil possession ball-nya. Padahal pemain-pemain maksudnya tengahnya itu bagus-bagus. Tengah-tengahnya McTominay masih ada di United sana, pada kan? waktu itu kan. Greenwood pun, Greenwood lama ya udah. Greenwood udah lama. McTominay. Janganlah mengingatkan kepada si bocah kecil itu. Kayu. Itu kalau United sekarang ya masih ada maksudku. apa Greenwood Kembali ke layak lah. Semua fans United juga pasti ngakuin Greenwood Ya, itu pemain bagus. di League 1 loh. Wih. Di Ligue 1 loh. Dia gendong-gendong loh, Sel. Gila. Itu pemain bagus loh. Bagus di Marcelo gendongnya Ya kan karena kasusnya dia yang ya sih, rame, pemukulan terhadap istrinya itu iya kan. sih, itu jadi nggak bisa susah termaafkan ya. Ya tetap aja nggak bisa ditolerir tapi kan udah rujukan keluarganya. Iya sih, Dia sama masih istrinya bisa lah ya. harusnya masih bisa. Sebelum dibahas itu, kita lanjut dulu. Crystal Palace ini Sudahlah. Karena harus lihat lebih. Intinya harus lihat di week selanjutnya akan bisa dia jadi mendengker di 10 ke atas lah, berdengker di 10 ke atas. Kalau feelingku Crystal Palace itu di season ini 10 atas. Bisa lah ya. Musim lalu aja bisa masuk UCL, bisa masuk 5 besar. Iya. Berarti membuktikan di musim ini bisa juga pasti. Atau mungkin bahkan Crystal Palace bisa masuk di posisi 2. Terlihat Liverpool seperti itu. Iya, terlihat Liverpool seperti itu, Arsenal yang kesulitan banget untuk menang. Iya. Ya kan? Sekarang City. Kita bahas City. Mbak City gimana? Jelek banget babak pertama. Iya, terimbang 0-0 masih. Iya, masih imbang. Kita lihat aja nggak lihat itu karena lihat Crystal Palace. Babak pertama itu Everton bener-bener parkir tank. Sangat parkir tank. Banyak kali kesempatan yang didapetin sama Haaland tapi nggak bisa. Headingannya nggak dapat. Iya. Beberapa kali. Banyak kali. Doku kosong, nggak kelihatan banget Doku. Doku kelihatan sih Sel, tapi masih belum kelihatan flare-flare-nya. Nggak seperti game-game sebelumnya ya. Iya, nggak seperti game-game sebelumnya. Benar. Udah mulai kelihatan Doku tapi ya masih kurang. Yang nggak kelihatan sama sekali itu Savinho. Oh iya, kemarin aku lihat ada salah Aku itu pengennya yang main di situ Oscar Bob. Main ya? Nggak dimainin. Muda masih. Nggak tahu sama jalan pikirannya Pep ini. Harusnya apalagi game ketemu Everton ya, harusnya kasih panggung untuk anak muda. Iya betul. Karena jadi kita tidak menganggap Everton ya, tapi karena tidak adanya Jack Grealish harusnya membuat kepercayaan ya. Betul. Karena Jack Grealish gak boleh dimainin ketemu dengan City ya katanya. Kenapa itu sih? Ada Bennett. Di ban. Ada Bennett karena tidak boleh ketemu dengan klub lamanya atau apa gitu. Mungkin ada salah satu klausul perjanjiannya mungkin ya, mungkin. Karena kan dipinjemin.
Oh iya. Ke Everton dipinjemin kan, masa dijual? Oh iya dipinjemin. Yang dijual itu kan si satunya yang di siapa sih back kanan itu? Wah, bukan sih lo. Bukan, back kanannya City. Kyle Walker. Iya. Oh iya. Nah, itu dijual kayaknya sih. Dijual. Kalau Jack Grealish ini cuman di loan nggak salah ini. Iya di loan. Makanya dia tidak masuk sama Oh. sekali di line up-nya. Jadi membuat Everton ini sangat pincang ya. Pincang Jack banget. Grealish lumayan loh. Main jendung. Tijani juga nggak kelihatan di match ini. Ah, tidak kelihatan. Cuman bisa gini. Iya. Nggak jadi gol. Nggak jadi gol ya. Iya. Tapi asisnya Haaland siapa aja Sel? Alan dapat assist dari seorang sebentar. Siapa aja? Kok tidak ada? Oh ini Aureli Sama sama Savinho. Meskipun tidak kelihatan dia memberikan assist. Aureli sama Di Savinho. Gol pertama dan gol keduanya. Gol pertamanya pertamanya dari asisnya- 58. Cepet sih waktu golnya cuma 5 Iya. menit lagi. Kembali lagi, Iya. Mas. Ya Haaland, Bro. Babak kedua udah keberatan parkir tank. Iya, Sekali iyalah. lagi parkir tank tidak menjadi solusi untuk di keadaan digempur seperti Iya, itu. betul. Ya. Susah. Mungkin kayaknya Pep udah mulai dipukulin sama Pep ya. Kok Pep? Siapa Haaland? Iya. Haaland dipukulin sama Ayo. Pep. Ayo Di ngegolin. pas half time itu Iya. kamu duduk. Ayo cetak gol. Kamu itu dibeli supaya cetak gol, Ayo. nggak ngegolin. Gaji kamu naik. Gaji kamu naik kalau top skor lagi liga musim ini, gitu kan. Tapi pasti sih. Udah berapa gol? Kayaknya udah kelihatan Udah sih. kelihatan lah. Lihat Tetep. Brace. Itu udah pasti hal. Enggak mungkin yang lain. Mau kamu berharap apa? Ekitike. Selama itu pemain nggak dikasih kesempatan sama Arne, percuma. Semenyo yang menjadi kandidat lumayan, tapi jauh terpaut jauh. golnya. 6 ketemu Haaland sudah 11 mungkin sekarang. Gila Jauh kah? banget. Jauh banget. Jauh banget. Setengahnya lo itu Sel. Tapi apa-apa. City karena ini kamu bisa nomor 2. Anjay. Kegeser ya sama Arsenal ya. Enggak, Arsenal nomor 1. Iya digeser sama Arsenal. Iya. Sebelumnya kan City Nomor kan. 1. Cuman Iya. ya beberapa jam lah. Iyalah. City. Gimana? Ini Ya menurut udahlah City babak kedua. Everton. Bagus lah dia juga bisa mengembalikan tempo dia dari week pertama Iya. kalah-kalah terus ya. Mas Maluku nggak kelihatan ya. Gak kelihatan ya. Sayang banget. Semoga Sayang banget. di game selanjutnya apalagi UCL bisa kelihatan lah. Karena ada di week ke-10 bertemu dengan Liverpool. Oh iya, Ditunggu, itu asik. ditunggu. Ya Liverpool makan. Dia pasti menang City lah. Pasti. Jangan Udah dibahas kelihatan. dulu, jangan dibahas Udah dulu. Hari kelihatan gini aja. pasti menang City. Ini apa? Langsung aja ke MU. Jangan. Kita bahas ya. ke Arsenal dulu yang corner FC. Iya, Arsenal. Sungguhan kita mau diperundung sama fans Arsenal semua mau apa nabi kalian si Koci di sini ya. Itu klub minta tolong musim ini yang main yang benar gitu loh Arteta. Ya. Pemain kalian itu mau cadangan, Starting. utama, mau yang ketiga, Iya. semuanya bisa main. Iya. Eze, Madueke. Kenapa Eze di sana? Iya. Eze sih ditaruh yang lain lah. Nggak kelihatan, makanya digantikan babak kedua. Iya. Kita sudah ngomong di babak pertama. Iya. Ini orang keluar pasti. Keluar Pasti, semua diganti Merino. Pasti udah kelihatan. Dari match sebelumnya kan kelihatan Sel Easy. Kelihatan Madueke. Dia cuma itu loh sebagai apa? Kayak nariknya itu nggak lengkap nanggung gitu, Sel. banget. Nanggung banget. Jadi Gyökeres pindah kemana dia ikut. Lo harusnya kan Gyökeres kemana kau kemana gitu. Iya, biar maksudnya tidak ke Gyökeres semua. Iya. gitu loh. Kan setidaknya kalau kau narik, Gyökeres emang masih ke marking, kau yang ngegolin. Iya. Kenapa kau ngikuti dia gitu loh. Ya ampun Terus Easy. kamu kira ngikuti gitu di mana ada ruang? Cuma kau boleh dekat pun aja pasti nggak Iya. bisa dribbling pasti. Kayaknya ini pemain emang bukan sebagai attacking midfield Sel. Emang pure winger dia. Cuma Winger. dipaksa tagging aja. Masih bagusan Madueke untuk nyari ruang. Jauh. Passing bagus. Jauh. Ya itu Jauh. sampai cedera kayak gitu. Iya. Bener kata Daniel. Ini anak bagus tapi di Chelsea Bagus. cedera terus. Iya. Cedera gini. Cedera. Bahkan fansnya Chelsea aja sampai terkejut itu sama si Madueke. Di Chelsea tidak seperti ini Madueke. Tidak Tapi bisa kok di seperti Arsenal itu. menyala seperti ini. makanya. Gitu kan. Nah, seharusnya Eze itu kan pembelian baru toh. Pembelian baru, apalagi dia mengaku dari kecil adalah fans Arsenal. Si Eze ini. Seharusnya bisa menjadi bukti gitu loh. Kalau Eze mau ditaruh dimanapun itu harusnya nyetel. bisa nyetel. Karena kamu bermain di tim impianmu. Kamu menaruh 100% hatimu di situ. Seharusnya nyetel lah langsung kan, Sel. Harusnya sih. Iya. Tapi ya malah yang bisa nyala malah Madueke-nya gitu loh. Ya, kalau dibilang Madueke nyala karena ada Odegaard. Saka pun udah nggak kelihatan ya, Sel. Iya kan? Saka, iya kemarin juga ya Iya. positioningnya.
dia mau gocek-gocek gimana pun nggak bisa. padahal Fulham loh. Sekali lagi ya benar sih ada fans kita pas kita ngeliat full tank, Full bukan tank. Fulham, Full tank. Yang jelek ya itu Isi jelek banget Isi. Yang bagus tetap Zubimendi. Zubimendi itu player to watch lah. Pemain yang harus kalian tonton, harus yang kalian lihat itu Zubimendi. Dia mau mundur bisa. Sebagai defender bagus. Kan Zubimendi itu diplot sebagai single pivot toh di Arsenal. Makanya seperti Vitinha ya. Kalau aku ngomong Vitinha itu bukan lagi pivot sih Sal. Udah berubah ya. Udah berubah. Makanya PSG itu beda. Komposisi tim, komposisi formasinya dan juga cara attackingnya PSG itu beda banget. Beda banget sama Arsenal. Arsenal itu lebih ke arah masih ngandalin possession ball-nya mereka. Arsenal masih belum bisa beranjak dari itu kok, dari possession ball-nya. Makanya gameplaynya itu tetap masih dengan total football. Masih dengan gameplay total football yang sama. Si Arsenal itu. Dia masih mengandalkan Zubimendi yang bermain sebagai pivot. Mencoba untuk defend yang tidak terlalu tinggi. Mencoba untuk mendapatkan aliran bola dari musuh yang sepertiga garis pertahanan musuh itu coba untuk dikuasai sama seorang single pivotnya Zubimendi ini. Dan Zubimendi terbukti bagus di daerah situ. Emangnya pemain siapa aja sih yang bagus banget untuk bermain di single pivot? Banyak. Tapi nama yang paling kalian dengar dan kalian nggak tahu, ya Rodri. Iya. Rodri. Kenapa Rodri itu menang Ballon d'Or? Ballon d'Or. Itu karena dia bisa bermain sebagai pivot pengganti Sergio Busquets. Benar. Gak ada loh pemain seperti Sergio Busquets yang saat ini itu sebagus kayak sebagus kayak Rodri itu. Itu sulit banget loh bermain seperti Busquets itu. Tapi ketutup dengan media sekali lagi ya di musim lalu karena dia sebelum cedera nggak ada yang lihat, siapa yang tahu juga? Ya yang tahu cuma jurnalis dan juga pelatih-pelatih yang emang tahu kapasitas Rodri itu seperti apa. Makanya ya untuk fans-fans Barca, untuk fans La Liga, untuk fans Spanyol, kalian itu bersyukur banget ada Busquets di dalam squad kalian. Apalagi kita ngelihat masa itu ya. Iya, apalagi kita yang dari kecil nonton Spanyol bermain, Spanyol menang World Cup 2010. Dia gendong-gendongan. Iya, gitu. Karena emang Busquets itu perannya penting banget dalam sepak bola strategi total football. Bermain sebagai jangkar yang nggak terlalu ke dalam, jangkar yang nggak terlalu ke atas. Akhirnya dia menguasai lapangan tengah sampai menguasai sepertiga lapangan. Half third lah. Iya, half third-nya lawan itu dikuasai sama pemain pivotnya itu. Rodri pun loh bermain sebagus itu berapa musim. Akhirnya setelah memenangkan Ballon d'Or dia kemana? Lihat, kutukan Ballon d'Or. Kutukan Ballon d'Or. Cedera, panjang, lama kali loh itu. Meskipun tidak cedera, sudah mulai main cedera lagi. Gak bisa kembali ke top performanya. Iya. Kan? Lihat beberapa game kemarin kita lihat di week ketiga apa keempat dia kan bisa main sebagai substitusi ya kali ini. Nggak bisa membuahkan hasil dan akhirnya tetap masih performanya belum kembali seperti semula. Ya itulah akhirnya di musim lalu Pep kehilangan dia akhirnya tidak bisa mendapatkan apapun ya. Iya. Nah, menurutku penggantinya Rodri di Liga Inggris siapa? Zubimendi. Bagus banget cuman aku bilang itu bro serius. Dia sungguh bisa. Aku setuju dia bisa menarik karena seorang Odegaard pun dan Declan Rice nggak bisa menyerupai dia. Gitu. Iya, karena gameplaynya beda banget. Makanya harusnya Arteta ini mendapatkan pemain-pemain yang asalnya itu bukan mahal ya, nggak terlalu mahal. Tapi bagus. Potensinya itu kayaknya bisa maksimal tuh max gitu loh. Tapi kembali lagi pelatih bagus kalau dia dari memaksimalkan seperti itu, ya bukan sebagai pelatih yang sebagus itu, ya kan? Setidaknya dia harusnya bisa memaksimalkan itu. Seharusnya bisa memaksimalkan dan juga Zubimendi itu udah mateng. Kalau ngomong lagi gini-gini lagi dipoles-poles lagi. Di Real Sociedad itu gendong banget dia. Kita loh Sal. Pernah nggak nyangka Zubimendi itu pemain bagus? Sebelum-sebelumnya. Aku nggak kelihatan, siapa yang kelihatan? Iya, tapi ya itu. Cuman kau yang bilang ke aku, iya dilihat-lihat. Ada Sel, pemain tengah kan dulu kan aku kan bilang ke kau. Ada Sel, pemain tengah pengganti seorang Tchouaméni untuk bermain di Real Madrid. Siapa? Zubimendi. Martin Zubimendi. Bagus itu pemain. Ya sayangnya karena mungkin tetap di La Liga akhirnya tidak terlalu bisa dilirik seorang Perez ya. Iya betul. Atau mungkin juga dia tidak mau mengambil dari posisi itu ya. Tapi ya sekali lagi ya itulah aku bilang Arsenal. Kalau kamu musim ini
musim ini nggak juara lagi. Jangan Aduh, di kita Sapam Liga lagi. Waduh. kita ngomong ini berkali-kali, Sel. Kayaknya kita udah capek, Sel, ngomong kayak gitu. Udah Sel. capek Udah sumpah. capek, Karena Sel. Lawan Everton lawan Everton Fulham. Harus Harus bisa ngegulin cuman dari free kick. sungguhan Iya, Bukayo Saka corner kick. hidupnya cuman ya itu sebagai corner kick. Kau lihat itu 9 itu. 9 corner kick, Pak. Gila, corner kicknya banyak kali loh. Dan ngegulin dari berapa? Cuma satu. Satu. Gyökeres gak kelihatan juga Iya. posisi dia. Gyökeres nggak kelihatan ya karena Eze kotak kan itu. Eze nggak Ada jelas. Merino, sekarang marah ada Eze. Iya. Aduh, gimana sih? Padahal sebelumnya kita ngemaki-maki Merino seperti apa ya, Sel? Ternyata dia di timnas juga oke, Merino. Iya. Ya tapi kan kelihatan banget di match sebelumnya yang lawan City itu, yang Merino bener-bener menarik bola dia ambil terus sampai si Gyökeres nggak bisa dapetin bolanya itu kan akhirnya itu kan si kasihannya ke strikernya. Tapi kalau kayak gini yang dimana Eze itu bola ngikutin dia ngikutin Gyökeres Eze. Kalau kayak gitu ya capek lah strikernya Gyökeres, bro. Sungguh capek, pastilah. Ruang nggak dapat, bola tak dapat. Apa yang mau didapat? Makian dari Arteta. Kayaknya Arteta pun nggak ngemaki deh, Sel, kayaknya. Kayaknya Jadi tidak dia- seperti seorang Pep yang marah-marah di ruang orang latihan. seperti Arne Slot. Ya, Arne Slot keras. Arne Orang Slot? Belanda. Enggak. ya. Itu pelatih apa Arne Slot itu? Pelatih apa? Kita Arne belum Slot? mulai. Mau lanjut ya? Langsung kan? Lanjut aja, Sel. Itu Langsung. kan udah selesai nih Fulham Karena Arsenal. Arsenal Udah selesai. Nah, apa jadi pemuncak klasemen dengan meskipun main 3 game ampas semua, eh, tapi yang penting menang sekali lagi. Menang. Oke, Arteta masih termaafkan. Hmm. Tapi kita tidak maafkan kalau kamu mainnya kayak gini terus. betul. Setidaknya kita maafkan karena menang. Karena menang. Ya, menang itu- Tapi ya, menang game jelek. Ay, Nggak masalah, yang penting menang dulu. yang penting menang. Yang penting menang dulu. Masih awal-awal Si awal juga, tapi yang sekarang ini yang lebih lebih hancur. hancur. Kenapa dia bilang hancur? Arne Slot itu, lihat itu. Ya sorry ya. Musim lalu menang pure, akhirnya kalian setuju kan? Itu hanya warisan dari Klopp. Iya. Sudah ada real warisan Klopp. Iya. Sama Karena bilang Arne Slot bagus. siapa yang bilang Nggak Arne Slot bagus? Itu Nggak pelatih secara Ten Hag. Strateginya cuma gitu-gitu aja. Itu aneh, bagaikan kita ngelihat timnas Indonesia. Kenapa kamu sudah punya pemain sebagus itu dimainin yang lain? Iya. Gini. Performa dari statistik sebelumnya mungkin bisa kita adu. Tapi kan yang butuh sekarang itu kan saat dia on fire hari itu juga. Iya betul. Beberapa game itu yang kita butuhkan. Iya betul. Ini enggak, dia memilih ya karena ada kesalahan dikit akhirnya mengganti sesuatu yang Sudah mungkin pasti. sudah siap, Iya. yang menurut dia sudah siap, Sudah setel. tapi sebenarnya belum terbukti. Heeh. Ya seorang Isak, ngapain dibuat starting? Padahal kita yang lawan Chelsea itu kalah, itu kan tidak starting lagi semua. Iya. Iya kan? Kita kan udah tahu itu. Udah langsung jawab apa kalah? Ya, Udah kalah. Karena Isak itu masih belum nyetel. Ini banyak lagi. Aku tadi habis nonton YouTube-nya Coach saya. Oh ini. Dia masih ngomong gini. Ya oke lah, Isak ini masih belum nyetel, aku paham lah. 2 bulan nggak nyetel karena nggak latihan 2 bulan. David De Gea 1 tahun nggak main bola. 1 tahun. Satu musim berarti ya? 1 musim dia nggak dipanggil klub manapun, bahkan di nasional tim pun nggak masuk. Seorang David De Gea liburan ya setahun. bener-bener libur. Dia cuma latihan aja, fisik lah. latihan biasa Fisik lah, sebagai pasti. seorang kiper. Diambil sama Fiorentina. Di musim pertamanya De Gea, save-nya banyak yang nggak masuk akal. Seorang David De Gea, De Gea loh. tapi kembali lagi kiper dan mungkin menurut dia kiper hanya kiper. Hanya kiper, tapi kiper itu paling krusial. Sekali kamu blunder, kalah kebobolan. Jelas kan? Iya. Kalau striker, sekali nggak dapat, nggak bisa finishing, masih ada kesempatan yang lain. Iya. Beda sama kiper kamu nggak bisa save kebobolan. Makanya kenapa Onana itu krusial banget di tempat situ. Akhirnya itu loh. Aku setuju dengan Daniel akhirnya karena mental itu juga penting. Betul. Kembali dari Mental. skill fisik yang sudah ditempa, kalau sudah siap, tapi dengan mentalnya yang memang bukan mental yang kuat, ya percuma skill itu biasa itu. Iya. Karena seorang De Gea secara mental dia di IPL kuat, terus Iya. datang di klub yang ya makanya dia nggak ngambil yang di klub-klub besar karena Iya. juga ya butuh adaptasi dulu lagi. Tapi masih bisa ngikutin di Tapi lihat Liga Isak Kiaki itu kan. cuma Isak. libur 2 bulan Iya. dan itu libur juga dia yang buat bukan pelatih Newcastle nggak mau main. Iya. Iya kan? Iya. Newcastle kan tetap membutuhkan dia gitu loh. Tapi karena dia ingin memaksa pindah ke Liverpool, akhirnya dia tidak main. Iya. Karena butuh merampungan secepat Ya mungkin. masa sih kamu dari
klub papan atas sepak Newcastle udah bola. bukan rendah-rendah banget loh. Di Iya, musim nggak lalu. rendah-rendah banget. Lumayan loh. Lumayan loh. Dia main terus habis gitu cetak gol banyak di Newcastle. Mainnya kayak gitu. Dia kan Kesempatan setim banyak sama Gyökeres tuh, satu negara. Oh iya, Satu Sweden. timnas nasional. Buktinya timnas nasionalnya bapuk juga. Ya, Sel kayak gitu itulah, Sel. Terus coach bilang apa? Si Siapa? Isak berarti masih bisa bagus. Masih bisa bagus ya, karena masih bisa dimaafkan karena dia 2 bulan nggak main. Ya berarti kan ini kita tahu bahwa Isak itu bukanlah pemain yang bagus. Iya. Ini adaptasi indikasi, lagi. Sel. Akhirnya menjadi sebuah indikasi. Indikasi Sel. ya? Indikasi kalau Isak ini bukan pemain bagus. Kenapa? 2 bulan masih dengan gejala yang seperti itu dan nggak bisa main dengan menurut analisa para pundit yang lebih tinggi daripada kita. Karena menurut para pundit yang lebih tinggi daripada kita itu karena dia libur 2 bulan masih belum bisa ngikutin pace-nya Liverpool. Kan ini sebuah keanehan yang nggak masuk akal. Gak masuk akal sih. Nggak masuk akal. Berarti kan bisa menandakan bahwa Isak itu ya striker jelek. Nah. Nggak patut dihargai sampai 150 juta gitu. Ih, gila itu paling mahal kan? Iya. Akhirnya paling mahal di Liverpool masuk sebelum si Wirtz. 150 juta kamu masih menunggu waktu untuk adaptasi. Ngapain bayar? Buang kalau aku. Buang lah. Buang. Mending kamu Serius? beli di bawah 100 juta Ekitike. Gila. Ekitike Iya, mending nyala. Ekitike. Week pertama kita ngomong Ekitike, aduh kurang. Iya, masih Kita mending nggak bisa. Nunes daripada Isak. Serius loh. Kenapa dijual ya gitu? Iya lah, kenapa lo dijual? Mungkin Padahal karena beri dia waktu dikit Iya. lagi. kayak emang butuh duit sih. Karena ya itu loh, memang tujuan dia membeli pemain-pemain seperti itu gitu loh. Ini kan aslinya pembelian yang mahal-mahal itu kan Fantastis banget. pembelian fantastis itu aslinya itu mimpi-mimpinya para fans Liverpool. Karena sebelumnya Liverpool nggak itu dikasih uang nggak sama sekali. pernah, iya betul. Iya. Klopp itu jarang banget spending money untuk beli. Nggak untuk diberikan beli oleh pemain itu manajemennya. jarang banget sama Nggak dibolehkan. manajemen. Ini giliran Arne Slot, seorang pelatih yang biasa aja nggak punya strategi, kasih duit. Dan bisa semua yang diinginkan. Dan itu semua yang diinginkan juga oleh klub-klub besar. Iya. Bukan seorang Arne Slot aja gitu. Heeh. Makanya kayak dia nggak dapat, nggak bisa memaksimalkan kayak wadah. Aduh, nggak masuk. Sebenarnya kita kaget, Ekitike nggak masuk. Ini terbukti lihat udah 2 menit langsung gol. 2 menit langsung gol. Nggak kaget Van Dijk itu, kaget. Kaget Van Dijk. Jual juga itu Konate Van Dijk udah capek udah. Aduh, seorang Van Dijk loh. Van Dijk VVD itu kan dia dapat predikat the best center back tuh. Iya beberapa musim itu, nggak Iya. sebentar. Iya. Beberapa musim masih di zamannya masih ada pemain-pemain top juga dia sudah oke. Tapi lihat dengan seonggok Mbeumo bisa menolong dia. Bisa melewati secepat itu. Gila 2 menit, apalagi kalian tuan rumah gini loh gini. Aku mental juga itu, bingungnya Arnes, nah itu mentalnya udah kena dan seharusnya dia sudah tahu ya 3 game in the game 3 game itu in a row lose ya. Lose streak lah kalau dia ambil itu. Lose streak. Terus kau tidak dikasih beri tuan rumah Iya betul. dan ketemu dengan ya sorry MU dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata emang. Sorry aja United. sampai detik ini loh masih ya. Iya, betul. Itu dipandang sebelah mata. Tapi kalian tidak genjot itu. Seharusnya kan iya bener ini klub orang-orang legend masa lalu historinya besar. Tapi untuk Iya. musim ini dia Jelek. alas seimbang dengan Masih progresi. iya masih berkembang. Iya. Amorim dia habis-habis kayak gitu di 4 week pertama. Lawan Brentford Diolok-olok aja sampai kalah. mana-mana. Nah, jangan kan Brentford, Grimsby. Lawan Grimsby aja lo kalah. Itu liga berapa itu? Ya ampun. Dan maksudku kau nggak mau masukin Ekitike, mau apa? Ditaruh mana gitu loh? Kamu masih berkelut dengan apa? Ego seorang pelatih. Ego. Kayaknya ini emang ciri-ciri pelatih Belanda, ya. ya. Iya. Egonya tinggi kali, harus nurut. Semuanya harus nurut sesuai dengan pinginan saya, harus Anak emas disiplin. saya, yang penting anak emas Iya, saya. anak emas saya, Anak emas sesama saya tetap Belanda. bisa main. Anak sesama Belanda yang Belanda. harus main. Nah, Belanda itu that's it. Buang aja lah Buang Belanda. aja sungguh. Indonesia lihat kalah kan Belanda. Apa pelatih Belanda gue juga nggak Buang. jelas. Sekarang Buang banyak aja. pelatih bagus meskipun nggak Belanda. Iya. Belanda itu sudah ya bagus, tapi masanya kan akan berubah terus. Iya. Nggak setiap saat bola itu berpacu ditujukan di Belanda gitu loh. Heeh, Nah, betul, kan banyak sekarang karena bola berkembang terus kan. Betul, Nggak mungkin kan cuma betul, gitu-gitu betul, aja. betul. Tapi kan ya kan akhirnya pelatih Belanda itu bisa menjadi acuan. Misalnya. Pelatih bagus ya dari Belanda, tapi ya pelatih yang nggak bagus juga banyak dari Belanda. Pelatih bagus dari Belanda banyak. Louis van Gaal, bagus. Louis van Gaal, Johan Tapi Cruyff. kan pasti ada Makanya, masanya. pasti ada masanya. Patrick Kluivert itu bukan pelatih sih menurutku. Sah pelatih Sudah jelek pemain yang habis butuh uang ya kerja aja Iya. mungkin ada.
Ya Lihat ampun. Rashford ganti di babak kedua bukan salah yang kita lihat keluar. Bener. Tahu Gravenberch dan McAllister yang KO ya. Salah nggak ditarik-tarik juga, malah memaksakan Ekitike dan si Isak ditandemin. Malah nyala kan akhirnya Ekitike masuk. Iya, ketika yang lebih menyala. Dia bisa memposisikan ruang tendangan dari jarak jauh. Dan juga kesalahannya Liverpool itu, Sel. Selain Ekitike nggak main, itu kesalahan pertama adalah wingbacknya. Jelek banget kualitas wingbacknya. Kerkes yang nggak bisa defend, Bradley yang nggak bisa defend. Iya. Jelek banget. Akhirnya apa? Itu bisa dimanfaatin sama wingbacknya United. Dimanfaatin sama Amad Diallo, Kerkes. Iya ya. Dimanfaatin banget. Bemo bisa masuk-masuk. Iya, Bumi bisa masuk, Amad Diallo bisa masuk kayak gitu. Bisa passing seenak itu. Itu dimainin sungguh. Iya, dimainin itu. Sungguh. Lihat itu taman bermainnya MU lihat. Sungguh babak pertama nggak ada Liverpool nyerang. MU nyerang terus. Oh iya, MU yang nyerang terus. Babak kedua baru dibalik. Baru ketika pemain tengahnya diganti semua sama pemain depan. Iya. Nah, ini kan akhirnya udah mulai jomplang nih. Pemain defendernya sedikit, pemain attackernya banyak. Oke lah, gol cuma 1. Dapat lah. Kesempatannya banyak tapi golnya cuma 1 kali. Gakpo tendang tiang 2 kali. Pecinta tiang. Heading miss. Keluar lu. Habis gitu gol cuma 1. Gol cuma 1. Kesempatan 3 dan sorry. 4 ya? 4. Total 4. Itu harusnya tembus, Bang. Iya. Karena secara memang posisi susah dipegang oleh kiper. Memang si Lemens on ya, fire. Top lah, top. On fire banget sih. Ini sekali lagi ya. Kelihatan banget pemain wingbacknya Liverpool ini jelek banget kelihatan. Dan nggak ada penggantinya. Seharusnya Kerkes kalau udah jelek kayak gini mending Robertson ya. Kerkes aduh. Bener beberapa game sebelumnya bagus, tapi bagus. Terbukti kalah, sprintnya cepet, iya emang, tapi defense-nya lama, buat apa? Akhirnya kamu bikin capek siapa lagi? Van Dijk sama Konate dibikin capek lagi untuk cover. Dan lihat yang penutup headingannya Maguire, kemana semua itu? Maju dikit. Iya, ya ampun, itu kan sama Konate tuh Van Dijk, Maguire itu ya? Maguire sama Konate, nggak nutup. Kita bahas lagi di United yang dari tim Unitednya ya. Tim United Cunha yang paling jelek Cunha, tapi paling jelek Cunha. Kenapa ya kontrol bola dia di babak kedua? Aku feeling kayak gini, Sel. Kayaknya Cunha itu sama kayak Marcelino, free roll. Dia juga tidak dikasih posisi yang enak ya, Mas Ian. Berubah-ubah masih ya. Oh enggak, itu memang kepinginannya si Cunha. Masa? Loh, iya, sebelumnya itu interviewnya Amorim itu bilang kami itu memang membutuhkan seorang pemain yang liar. Liarnya seperti Matheus Cunha. Dia tidak peduli siapa yang berbuat salah, siapa yang melakukan kesalahan terhadap dia pasti akan marah dan bilang ke orang itu. Aku inginnya seperti ini bolanya. Nah, akhirnya apa? Cunha ini memiliki ego seorang striker. Yang dimana ego seorang striker itu harus dimilikin. Benar. Harus dimilikin banget ego seorang striker. Sekarang sudah ada ya, karena takut mungkin ya di zaman dulu. Wih, kau lihat siapa? Ibrahimovic, ego banget. Iya, ego banget kan. Haaland juga ego banget. Untuk dapat temen bola harus ngegolin. Terus untuk di musim ini baru Haaland egonya mulai berkurang. Passing lah. Banyak kesempatan tapi di passing malah. Terus memang harus ada. Siapa lagi dulu? Ronaldo. Ronaldo jelas. Jangan dipakai ditanya Ronaldo. Udah jelas. Harry Kane. Apalagi itu. Sama Son, nggak mungkin dia yang ngegolin. Harry Kane harus. Bola kalau bisa kalau dioper-oper aku golin pasti Harry Kane. Ya karena penting. Karena ego seorang striker itu penting banget. Karena dia ketika dapat bola, dia harus gimana caranya untuk cetak gol. Nah, tapi permasalahannya sama Matheus Cunha, dia pegang bola terlalu lama. Seperti seorang mirip Marcelino. Iya, mirip Isak juga. Semua. Padahal itu sebagai striker, pegang terlalu lama itu gak worth it. Paling lama itu kalau sudah jentuh itu harus sudah one touch, two touch langsung shoot, masukin. Karena dia itu loh, posisimu yang pas itu akan membuahkan langsung hasil. Tapi posisimu tidak tepat, ya percuma kan mau itu one touch, two touch gak akan ngegolin karena udah mikir. Iya, padahal banyak kesempatan dia itu posisi yang kosong banget. Tapi dia bingung masih harus eksekusi shooting atau gimana. Opernya pun juga bingung juga ya. Tapi sekali lagi tandem dengan Bemo bagus. Saya setuju bagus. Tapi aku lebih masuk akal ada Mason Mount di situ. Bagus. Bagus banget ya. Kan kita udah ngomong kan juga ya. Mason Mount itu seberapa bagusnya Mason Mount itu. Jadi Mason Mount itu gini. Mason Mount itu kan taruh sebagai SS kiri ya, SS kiri. Second striker di kiri.
Ketika dia nggak dapat bola, pergerakan tanpa bolanya, Mason Mount itu turun menjadi attacking midfield. Yang di mana posisi itu bukan backup Casemiro sama Bruno. Casemiro sama Bruno di sini kan. Ini si Mount ini turun langsung jadi backup bantu. Akhirnya si Casemiro sama Bruno Fernandes itu bebas banget untuk defend. Iya benar. Untuk defend enak banget. Bener. Akhirnya bola kalau mau dapat ke Bruno, ada Mason Mount yang di tengah untuk jaga supaya pemain tengahnya Liverpool ini nggak langsung ngepres si Bruno. Bener. Iya Bruno, babak pertama kosong. Iya kan? Siapa yang lihat dia? Bruno lo nggak di marking lo. Orang gila. Babak pertama itu. Maksudku Arne Slot 45 menit nggak lihat anak ini. Iya. Maksudku pegang bola selat bebas itu. Bruno ini wajah tidak sama ya. Iya. Maksudku kenapa kamu anak ini pegang Iya. Anak ini pegang. Anak ini di marking pegang gitu loh. Kenapa kau malah marking Bomo terus? Iya. Bobo percuma kalau di marking, kalau nggak dapat bola percuma. Tapi kalau dia dapat supply bola yang bagus, mati. Mau kau marking gimana pun akhirnya kebobolan kan? Iya. Gol pertamanya itu kan habis jatuh belum. Tapi yang lepas siapa? Yang Oh itu McAllister. Ya McAllister ya. McAllister yang kena sikut sama Van Dijk itu. Nah, yang minta pertanggungjawabannya Arne Slot minta pertanggungjawaban. Iya. Ya kan itu disikut sama Van Dijk ya. Kan siapa yang mau bertanggung jawab apa? Van Dijk di merah. Enggak juga dong. Aneh. Sekali lagi itu kenapa Bruno dilepas? Passingan. Kelihatan banget loh itu. Tapi enak banget loh Bruno passingan mulai jelek sih. Babak kedua ini main marking ya. Benar. Bruno akhirnya sudah di pressing. Bingung sudah. Udah bingung. Ya kan itu kan kuncinya United itu di Bruno. Iya. Di Bruno. Makanya kenapa? Banget. Iya, playmaker banget Bruno Fernandes itu. Tapi nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat. Vitinya masih cepat. Betul. Tapi Vitinya bisa long pass. Ya. Kita bisa bedain ini. Iya. Seberapa bagus Vitinya, seberapa bagus Bruno Fernandes. Bruno Fernandes progresif passingnya gila, bro. Bola kalau udah kena Bruno Fernandes, dia pasti gimana caranya bola itu sampai ke samping. Itu Bruno Fernandes. Nah, seenak itu Bruno Fernandes itu di cover sama Mason Mount. Kalian kalau nggak nonton Mason Mount gimana progresifnya tanpa bola, kalian nggak akan bisa tepuk tangan sama Mason Mount. Nggak akan bisa melihat sebagaimana maksimal seorang dia itu mengerti posisinya. Iya. Dan untungnya Amorim melihat itu ya. Untungnya. Tapi sekali lagi, lihat babak kedua itu ditarik semua, hancur kan? Ketika ditarik, Casemiro diganti. Ya ampun. Diganti Ugarte. Meskipun Ugarte lumayan tidak hancur, tapi sekali lagi rasa perubahan. Beda banget. Hancur banget. Kayaknya emang dua pemain ini udah klop Casemiro sama Bruno. Bagus. Kelihatan banget. Terus habis gitu mulai lagi mulai masuknya di babak kedua itu Chiesa. Wah, Chiesa masuk. Dia akhirnya asis kan dari ke Gakpo kan? Iya. Itu loh. Gila dari awal loh Chiesa. Enggak bisa. Chiesa enggak bisa starting. Super sub banget Chiesa. Maksudku bukan dimasukkan starting Bang. Kenapa? Setidaknya di babak kedua menit 60 lebih dikit atau 60 aja udah masukin harusnya. Karena sudah penuh gol. Tapi nggak bisa tadi saya. Iya sih. Masih nggak bisa saya. Tapi karena maksudku kan aku bingung juga. Ya benar sih. Selalu kebiasaan Arne akan masukkan Ekitike dulu, baru Chiesa itu pasti dimasuk entah 70 plus atau 80 plus. Betul. Pasti dan itu ya sekali lagi membuahkan hasil. Ya karena kan Chiesa speednya sekencang itu Sel. Dari pemain United udah capek semua. Dari MU. Wah, gila. Pemain itu patut dari yang lawan Arsenal. Tapi sayang sekali ya. Mau seenak-enak apapun mau seenak gimana pun Chiesa bermain. Tapi kalau kalah ya. Tapi kalau kalah ya. Oh iya sama lagi itu yang apa? Itu loh yang Amad Diallo gini bola mau kena ke tangan, bola kena ke tangan itu deflect. Itu penalti nggak sih? Kalau aku sih lihat karena posisi di bawah situ dan juga harusnya kalau tangan mau defend nggak boleh di sini ya. Iya lah. Harus itu penalti itu Sel. Harusnya ya. Tapi kembali lagi siapa? Oliver Giroud bukan. Oliver agak aneh tapi ya kita harusnya mendalami Michael Oliver peraturannya karena kita harus baca juga. Memang itu pasti ada jurnal dan ada penjelasan ya dari after game dan juga wawancara setelahnya ya. Kayak seperti game kemarin itu siapa yang di tackling itu nggak jadi Saka ya. Arsenal ya dari Arsenal. Itu kan juga harusnya kita liatin terus akhirnya memang. Tapi di sini VAR-nya tidak selama itu ya untuk lihat ya. Tapi ya sekali lagi ya untungnya MU menang. Untungnya semalam kita live itu sangat anjir. Aku udah kebobolan itu udah kayak anjir kalah sih. Kok seri? Enggak, aku feeling udah nggak mungkin kalah. Memangnya dari minggu lalu kita sudah kenceng ya. Sudah kenceng. Kalian kalau lihat parlay kita udah pasti. Kenapa kita main parlay anjing?
Ngapain kita pakai kita udah parlay? menang, kita ngomong dari minggu lalu. Iya, kita udah ngomong dari minggu lalu. Meskipun menangnya tipis, menang tapi. Tapi menang United. Maksudnya Beneran kita menang. tidak pede, maksudnya tuan rumah kan, angker. Iya. Lah bener kata Onana. Nggak seangker itu. Anfield tidak seangker itu. Anfield itu nggak seangker itu. Skillnya, sombongnya masuk ke Lemens. Iya. Sombongnya masuk ke Onana, Tapi- skillnya masuk ke Lemens. Nah, bagus. Jujur Lemens sangat menolong. Oh iya betul. Harusnya layak MOTM, tapi menurutku karena memang penutup Harry Maguire banyak. Enggak sih, aku lebih setuju Lemens sih MOTM. Lemens lah. Sungguhan sih. Lemens. Karena save-nya tidak sedikit. Bola Tapi bawah. Maguire juga shift-nya banyak, Sel. Iya. Defense-nya, Sel. Headingannya dapat. Iya, headingannya Bersih. dapat. Defense-nya. Defense-nya. Nutup ruangnya. Nutup ruangnya. Bola dipegang dari musuh, dia sudah bisa narik. Nah, kan kita berkali-kali ngomong ketika live itu. Tutup ruangnya. Tutup ditutup bener. Itu loh, kita kayak Iya. anjir. Banyak kesempatan dari seorang Wirtz, seorang apa bola-bola. Karena babak kedua possession jauh. Liverpool United itu bener-bener dikurung. Kita udah ngomong, aduh ini parkir depan close habis Iya. ini sungguhan. Habis. Possession ball. Meskipun tidak dapat kesempatan shoot on target, setidaknya possession dulu kan. Betul. Pegang bola dulu karena sekali lagi bener itu semua sinambung. Kita ngomong recovery, possession juga penting, tapi ya itu recovery dan possession itu dua hal yang dicampur memang. Iya, nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas. Tapi ya kembali lagi, recovery itu sepenting itu juga. Babak kedua Liverpool recovery-nya cepat. Nah, Cepat banget. cepet banget. Karena kenapa? Lihat itu, back-nya nggak ada yang di belakang. Van Dijk di Van depan Dijk di terus. depan. Setengah lapangan loh itu Van Dijk. Gila. Aku lihat bola pun ke tengah, nggak mundur. Dia Nggak tetap di mundur. situ nunggu. Ya, Dan paling enggak, akhirnya di Arnaud match pojok ini kayak gitu. di match ini kan setelah United menang terakhir kali di Anfield 2016 ya. 2016. 2016 ya. Almost one decade ya. One ticket. Iya, tapi belum lah. Belum 9 tahun. 9 tahun. Nah. Akhirnya Anfield tidak seseram itu. Seseram itu. Tidak seseram itu. Akhirnya kan menjadi sebuah bukti bahwa pemain siapa aja yang bermain di match ini itu bisa menjadi legenda di masa depan. Yes, akhirnya ada yang bisa Serius. ngomongin. Maguire. Kayaknya emang Maguire jadi legenda. Legenda sih. Berapa kali dia? Legend United. Legend kayaknya. United. Sebelum masuk finalnya WL, wah dia sudah ngegolin juga itu. Iya. Menyelamatin. 2 gol yang diingat dari Maguire, semifinal WL dan gol di Anfield tadi. Gol di Anfield. Dia meskipun nggak apa-apa. Kayak gini nggak apa-apa. Jangan seperti Merino, seperti Maguire. Mau kamu ngambil ruangnya Sesko, tapi gol. Tapi Yang gol. penting gol. Jangan ngambil ruang tapi nggak gol-gol. Itu yang Merino kan? Iya, Merino dan Eze. Iya. Apa guna kalian? Tapi jujur sih, ternyata Maguire tinggi banget ya. Tinggi banget, Aku kira Pak. nggak tinggi dia. Setinggi Sesko. Bruno hampir. Hampir sih. Aku lihat Tapi dia masih tinggi Sesko. jauh, tapi ya heading dia nggak pakai. Iya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin dia memang anak junior harus gitu. Iya. Kasih ruang untuk. Kasih ruang untuk senior. Nah, Iya. nggak apa-apa. Yang penting gol Maguire. Malam itu saya menang. Kita bisa Akhirnya- di Liverpool. Akhirnya kita bisa ngechat. Katanya menang. Mana ayam Kita bisa Bambu? ngechatin Mana tim ayam Bambu? teman kita yang fans Liverpool. Ya. Heeh. Katanya menang. Katanya kebantai. Namanya kebantai. Katanya ngebantai Man 3-0. United. Ternyata Katanya gini. Anfield seram ya. Katanya Anfield Enggak, seram. Anfield gak seram. Ya NWA itu kalau katanya orang-orang Kata apa? temannya, you never win again. win again. Kok bisa ya fans? Ya NBA loh. Ya NWA. Harusnya kan you never walk alone ya. Nah. Ini enggak, you never win again. What the heck? Ya. Untung enggak YWNJ. You never win. Pak, Apa? yang nangis Jombang. Yang nangis Ya, warga Jombang. ya, Oh enggak, YNWA itu yang nangis warga Anfield. Oh, harga ini. Iya. Yang nangis warga Anfield. Gak apa-apa, Ya udah. bagus ya NWA ya. Semua fans kita suka kali. Makasih juga. Tapi kan kita lihat ini Sel, fansnya Liverpool dewasa semua kok. Dewasa. Dewasa. Dia mengakui tambah MU yang sangat bocil. Nggak apa-apa. Menang kalah Enggak menang wajar. ramai. Kalau fans United itu tuh wajar. Wajar. Kalah menang tetap teriak-teriak. Itu. Emang ini tim anomali, fansnya anomali semua gitu loh. Gitu loh. Tapi aku akhirnya dari lihat bola selama ini, kekalahan MU baru hari ini aku bisa melihat seorang influencer MU itu kayak Senangnya nggak masuk akal ya, kayak menang UCL. Iya, Serius. Padahal cuma menang lawan Liverpool. itu pun cuma dapat poin. Iya, cuma dapat poin. Dan poin pun selisih 1 lagi. Besok pun kau kalah lagi, udah kalah lagi, udah Iyalah. dibawa lagi. Mbok ya maksudnya sampai kayak menggelora itu final WL, final menuju ke UCL. Kayak Iya. kon penentu poin untuk bisa masuk Iya. ke slot UCL. Nah, itu nggak apa-apa. Loh, bahkan di track recordnya United itu ya 8 match 4 kalah 4 menang. Seri kan. Ini kan seri. Maksudku serame itu. Tapi nggak apa-apa lah. ampun. Itulah aku senangnya bola ya. Euforia meskipun kita tidak pemuja fans itu Iya. atau salah satu fans itu, euforianya dapat sampai kita. Betul, Dan betul. menurutku itu asiknya dari bola. Makanya jangan terlalu terkotak-kotakan kamu fans apa, kamu fans apa. Lihatlah bola memang kau fans bola ya, semua bola itu akan mengasihkan. Betul, betul. Ya kan?
memuja satu Waldi tim Taufik itu. Walidaya. Kita tutup acara ini. Iya sih. Game lain La Walidaya. Liga dan lain kurang seru, nanti aja. Seru. Pucel juga masih minggu depan kita Kita live bahas aja. El Clasico pasti ya. Ya itu. Iya, Kalian pasti. tunggu ya. Karena kenapa? El Clasico poinnya cuma selisih 2, dapat 3. Oh iya, kita juga mau adain giveaway juga jersey. Iya, jersey. Jersey player isu Player isu Real Madrid 2526 2025-26 asli langsung dibawa dari Madrid. dibawa langsung dari Madrid. Madrid. Ada juga bungkusannya masih ada. Masih ada semua. Lihatin aja di Instagram kita sama TikToknya Sama TikTok. kita upload di situ. Like-nya 50.000 harus ya. Harus 50.000 Ada nanti SMK kita adain. ketentuan lah. Nanti kita adain giveaway-nya. Kalau nggak sampai ya udah. Buat kita lah, Buat ngapain? kita buat lah. kita jual lah. Kasih Buat itu aset ada bis, kamu bye-bye. dapat handphone 1 beli. Iya, wis, bye bye. Terima kasih. Thank you. Thank you.